Selamat sore, nama saya Ahmad Jaman Famiriono dengan NIM 22055311136 akan membawakan bab 2, tahap-tahap dan fase transformasi dalam sistem besi karbon. Pada bab 2 ini, saya akan membawakan pengantar diagram ekuilibrium besi-besi karbida dan diagram waktu suhu transformasi. Pengantar pertama, sistem besi karbon telah menerima banyak studi terperinci karena sangat penting dalam rekayasa. Banyak sifat besi cor dan baja karbon polos, seperti yang kita lihat, sebagai mikrostrukturnya dapat dijelaskan berdasarkan fase diagram dari sistem ini. Karbon besi atau lebih tepatnya besi-besi karbida, fase diagram ekuilibrium bukanlah diagram ekuilibrium yang benar. Karena senyawa antara besi karbida Fe3C bukanlah sebuah fase keseimbangan. Hal ini pada kenyataannya sebuah fase metastabil, namun penguraiannya pada fase stabil, besi dan grafit sangat lambat. Pada suhu kamar dan bahkan pada suhu 700 derajat Celcius memerlukan beberapa tahun untuk membentuk grafit. Oleh karena itu, untuk tujuan praktis, karbida besi dapat diperlakukan sebagai fase ekuilibrium dan diagram besi-besi karbida, meskipun bukan diagram ekuilibrium yang benar, dapat dianggap sebagai perubahan ekuilibrium. Diagram ekuilibrium besi-besi karbida. Hubungan fase yang ada dari sistem besi-besi karbida biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase kandungan karbon. Dalam hal ini, fase diagram yang ditunjukkan pada gambar 2.1 tidak lengkap, karena hanya diplot untuk kandungan karbon, berat dalam persen, kurang dari 6,69%, yang sesuai dengan komposisi besi karbida Fe3C, yang disebut cemented, bagian dari diagram yang berkaitan dengan kandungan karbon yang lebih tinggi dari 6,69%. Bagaimanapun, bukan signifikansi komersial dan biasanya diabaikan. Ini adalah gambar 2.1. Diagram ekuilibrium besi-besi karbida menurunkan suhu kritis pada sisi hypothiocoid A3, garis suhu kritis atas pada sisi hypothiocoid, garis suhu kritis yang rendah pada sisi hypref ektoid ACM, garis suhu kritis atas pada hypen, sisi tektoid menunjukkan jumlah maksimum karbon yang bisa dilarutkan dalam austenit sebagai fungsi suhu A1 dan A3 merupakan garis suhu ektetoid. Ini adalah praktik umum untuk membagi diagram menjadi dua bagian berdasarkan kandungan karbon. Paduan yang mengandung karbon kurang dari 2% dikenal sebagai baja. Paduan yang mengandung lebih dari 2% karbon dikenal sebagai besi cor. Skala konsentrasi karbon telah diplot sehingga dapat memperluas wilayah baja dan kompres besi cor. Baja dibagi lagi menjadi baja hypothiotektoid dari 0,008% karbon sampai 0,77% karbon. Hypereutectoid dari 0,77% sampai dengan 2% karbon. Komposisi yang mengandung karbon hingga 0,008% dianggap sebagai besi murni. Mengacu pada diagram, maka akan terlihat bahwa kurva ABCD adalah liquidus line. Di atas garis ini hanya ada fase cair dari besi cair yang mengandung karbon terlarut. AEFGCH adalah garis solidius, di mana semua komposisi besi dan karbon padat. Daerah antara kedua garis ini mewakili medan dua fase padat dan cair. Diagram karbida besi dicirikan oleh tiga garis boralog EFB, GCH, dan CKL. Reaksi eutektoid ditandai dengan dekomposisi fase padat menjadi dua fase padat yang berbeda. Sebagian besar struktur yang muncul pada diagram karbida besi-besi telah diberi nama pasti seperti ferrit, austenit, cementit,
perlit ledeburit. Semen atau karbida besi adalah senyawa intermetalik dengan komposisi Fe3C yang mengandung karbon 6,69%. Ini tidak menandakan bagaimanapun bahwa sementit terdiri dari molekul Fe3C. Tetapi ini berarti bahwa kisi kristal mengandung atom besi dan karbon dengan perbandingan 3:1. Mutiara terdiri dari piring sementit Fe3C dalam matriks ferit campuran perlit. Dengan demikian bukan fase tunggal melainkan campuran dua fase. Bagaimanapun ini adalah konstituen karena ia memiliki tampilan yang jelas di bawah mikroskop dan dapat diidentifikasikan dalam struktur mikro yang terdiri dari beberapa unsur Fe3C. Ledeburit adalah campuran eutektik yang mengandung karbon 4,3% dan terbentuk pada 1148 derajat Celcius. Ini adalah campuran austentit dan sementit. Jumlah relatifnya dapat ditemukan dengan menerapkan aturan tuas pada garis GCH. Diagram waktu suhu transformasi atau TTT. Diagram karbida besi yang dibahas di atas menunjukkan jenis fase yang ada pada panduan besi dan karbon hanya dalam kondisi keseimbangan. Namun equilibrium biasanya tidak tercapai dalam praktik karena tingkat pendinginan yang digunakan jauh lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan. Data yang diperlukan untuk membuat diagram IT diperoleh dari percobaan transformasi isotermal yang melibatkan perlakuan bit dan pemeriksaan metalografi sampel individu dari baja tertentu. Metode ini paling mudah dijelaskan untuk kasus baja komposisi eutektoid karena tidak ada unsur proeutektoid dalam mikrostruktur. Percobaan mungkin dilakukan sebagai berikut. Contoh kecil, baja eutektoid pada suhu kamar terdiri dari perlit dipanaskan ke daerah austenit untuk jangka waktu yang cukup lama untuk memastikan transformasi lengkap perlit ke austenit. Sampel yang austenis kemudian dipadamkan dan rendaman suhu konstan yang ditahan pada suhu subkritis yang dipilih secara sewenang-wenang, yaitu di bawah 727 derajat Celcius. Sampel ditarik pada interval waktu berturut-turut, dipadamkan dalam air es atau air es garam, dan diperiksa di bawah mikroskop untuk menentukan tingkat transformasi menjadi perlit. Sebuah plot dari persen austenit berubah menjadi perlit versus waktu transformasi pada suhu subkritis, kemudian memberikan kurva reaksi isotermal yang sesuai. Seperti ditunjukkan pada gambar 2.4, seluruh percobaan diulang pada suhu subkritis yang berbeda, mulai dari 727 derajat Celcius ke bawah, untuk mendapatkan serangkaian kurva reaksi isotermal. Dalam gambar 2.4, pembentukan isotermal bainit. Diskusi sejauh ini hanya terkait dengan transformasi austenit menjadi perlit pada suhu sampai sekitar 550 derajat Celcius. Sekarang kita mempertimbangkan dua jenis reaksi austenit lainnya, yaitu austenit untuk bainit atau austenit ke martensit. Struktur ini terjadi pada diagram IT di bawah, sekitar 550 derajat Celcius antara kira-kira 550 derajat Celcius dan 230 derajat Celcius. Transformasi isotermal hasil baja eutektoid menghasilkan pembentukan agregat baru, ferit dan karbida gelap dengan ferit yang membentuk fase selanjutnya. Struktur ini disebut bainit. Pembentukan martensit. Jika sampel baja eutektoid didinginkan dengan sangat cepat, jika pendinginan terjadi lebih lanjut, akan menghasilkan jenis transformasi yang sama sekali baru, di mana austenit berubah menjadi martensit. Transformasi martensit adalah transformasi yang kurang difusi dan tidak melibatkan perubahan komposisi. Martensit adalah nama yang diberikan pada fase tetragonal besi yang berpusat pada tubuh ini. Dilapisi dengan karbon, atom karbon terikat secara interstial pada kisi-kisi yang parah. Strain hasil
Strain yang dihasilkan oleh atom karbon sebagian besar bertanggung jawab atas kekerasan artensit yang hebat. Pengerasan juga sebagian karena distorsi yang parah yang timbul karena di sini terjadi ekspansi volume saat martensit terbentuk. Sedangkan bagian baja yang pendinginan namun tidak berubah mengalami kontraksi pengerasan martensit bergantung pada kandungan karbonnya. Transformasi martensit sangat berbeda dari transformasi perlit dan bainit. Karakteristik khas transformasi martensit adalah transformasi difusi lebih sedikit, akibatnya tidak tergantung waktu dan tidak terjadi perubahan komposisi. Yang kedua, transformasi adalah atermal, bahwa proporsi austenit berubah menjadi martensit hanya bergantung pada suhu yang diinginkan. Yang ketiga, suhu awal transformasi martensit ditetapkan sebagai Ms, awal martensit. Faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IT. Posisi kurva pada diagram IT dapat diubah dengan memvariasikan dua faktor, yaitu komposisi kimia dan ukuran butiran austenitik. Efek penambahan karbon dan sebagian elemen panduan lainnya pada baja pada umumnya menunda dimulainya transformasi, dan untuk meningkatkan waktu penyelesaian setidaknya pada suhu di atas daerah diagram, kurva di atas diagram IT bergeser ke kanan. Namun besarnya dan sifat pergeseran ini mungkin sangat berbeda tergantung pada semua elemen paduan dan jumlah yang ditambahkan. Transformasi isotermal, baja karbon non-eutektoid, dan baja paduan diagram transformasi isotermal untuk baja karbon hipotektoid dan baja karbon hypertektoid ditunjukkan pada A, B, dan AB pada gambar 2.8. Diagram ini terlihat mirip dengan baja karbon gambar 2.7. Variasi Ms dan MF dengan konsentrasi karbon pada baja, B-nya variasi M dengan kandungan mangan pada baja dengan konsentrasi karbon berbeda. Gunakan OP pada diagram. Prinsip penggunaan diagram TTT dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan beberapa jalur suhu waktu sewenang-wenang yang dilapiskan pada diagram, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.9. Jalur 1 ini menggambarkan isotermal atau siklus anil. Bahan dalam kasus ini didinginkan dengan cepat dari atas suhu eutektoid sampai suhu di bagian atas diagram IT dan dipatrolkan untuk jangka waktu yang cukup lama agar austenit dapat berubah sepenuhnya menjadi perlit. Jalur 2, penahan isotermal pada suhu 600 derajat Celcius selama sekitar 10 detik mengubah austenit sepenuhnya 99% menjadi perlit halus yang tidak diubah pada pegangan untuk waktu yang lebih lama. Jalur ketiga, sekitar setengah dari austenit diubah menjadi bainit pada suhu 300 derajat Celcius pada sekitar 500 detik. Pendinginan cepat dari suhu ruangan ini mengubah austenit yang tersisa menjadi martensit untuk menghasilkan struktur akhir dari bainit dan martensit. Jalur keempat, dalam kasus ini spesimen dipadamkan pada suhu MS0 karena jalur pendinginan tidak melewati P atau kurva B. Baja tetap berada dalam fase austentik sampai garis MS dilewatkan di mana martensit mulai terbentuk secara atermali. Jalur kelima, spesimen dalam kasus ini langsung dipadamkan pada suhu kamar. Sekian dari saya, terima kasih.